Bagaimana, bisa dimulai Bapak Ibu? Sabun. Baik. Tolong Bapak Ibu aware dengan mic-nya nggih. Mic-nya kalau tidak berbicara tolong dimatikan. Monggo Bu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun Bu. Apa ya sing Silakan Bu Dewi, tapi kok suaranya berdengung ya Bu di saya Bu? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu peserta webinar Pomel Restu. Pada hari ini kami akan berbagi praktik baik dengan tema budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Tia Susiana, SPDSD. Untuk mengawali kegiatan hari ini, agar berjalan lancar, ilmu yang diperoleh bermanfaat, serta mendapatkan kemudahan, kami persilahkan kepada Bapak Didi untuk memimpin doa. Terima kasih Ibu Dewi, Bapak Ibu yang saya hormati semuanya. Demi kelancaran kegiatan siang hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Monggo Bu Dewi bisa dilanjutkan kembali. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Didi. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Tia Susiana untuk menyampaikan materi tentang budaya positif. Monggo Bu Tia. Baik, terima kasih Bu Dewi. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada siang hari ini saya ingin berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu semuanya pada modul budaya positif. Sebelum kegiatan ini dimulai, boleh ice breaking sebentar Bapak Ibu? Boleh. Jadi gini, ini nanti untuk ice breaking-nya kita akan sambung kalimat nih. Saya akan mengucapkan kalimat, nanti Bapak Ibu memulainya dari kata terakhir kalimat yang saya ucapkan. Bisa dimulai Bapak Ibu? Bisa. Mulai dari saya dulu nggih, Bapak Ibu nggih. Siang ini panas sekali. Sungguh enak ketika kita menikmati segelas es degan. Saya tunjuk Bu Lastri, monggo Bu Lastri. Terakhirnya degan, ya. Kata terakhir
kata degan. Degan bisa dibuat es untuk menyehatkan tubuh. Sekarang saya mau menunjuk Bu Vindi, tubuh. Oke, silakan Bu Vindi. Tadi kata terakhirnya tubuh. Bu Nurul, mohon di-mute Bu Nurul. SD1 kan tempat-tempat Ini juga nih. Oh, yang ini. lumpuh. Tubuh yang sehat memerlukan banyak protein. Protein, monggo Bu Linda. Oke, silakan Bu Linda. Protein hewani didapatkan dari sumber makanan, yaitu telur, daging-dagingan, dan kacang-kacangan. Monggo selanjutnya Pak Didi. Kacang-kacangan. Siap. Kacang-kacangan sulit dicari kalau di perkotaan. Makanya saya beli di desa, beli tomat. Monggo, Bu Dewi. Tomat bentuknya bulat, rasanya apa lezat? Iya lezat, Bu Nurul. Lezat. Nasi gegop, rasanya lezat dan nikmat. Silahkan Bu Risma. Kameranya sama kok bisa caranya. Kameranya sampean mau lho. Sampai off-nya Bu Nurul. Mikrofon, nah, oke. Halo, nikmat itu harus kita rasakan setiap hari. Monggo, Putri. Akhir katanya hari ya, Bu tadi ya. Monggo Bu, silakan. Monggo Putri. Raisin tadi ya. Hari yang indah membikin hati kita bahagia, ceria, dan gembira. Terima kasih. Terima kasih Bunda, tunjuk satu orang Bunda. Mas Dana, Pak Dana, monggo. Hari ini kita sangat gembira. Ayo, gembira hari ini sangat kita gembira karena ada lomba gerak jalan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus tahun 2024. Sudah berarti. Selanjutnya ini sinten nggih? Dulu lah. Siapa Pak Dena? 2024. Sudah ya? Di tanggal 17 Agustus tahun 2024 kita merayakan
Hari Proklamasi Kemerdekaan yang ke-79. Terima kasih. Baik, Monggo. Bapak Ibu, terima kasih meetingnya. Mungkin cukup nggih, Bapak Ibu nggih, bisa dilanjutkan ke materi. Segar. Yeay. Ibu, Jadi lanjut. tadi dimulai dari es degan sampai ke 2003 hari kemerdekaan ya Bapak Ibu ya. Luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, di sana ada reaksi, boleh. Nah, oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, izin share screen ya. Tolong untuk mic yang belum dimatikan, silakan dimatikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, baik, terima kasih. Bisa saya mulai ya Bapak Ibu nggih? Bapak Ibu, pada aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini saya ingin diseminasi mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Sudah kenal semua Bapak Ibu? Atau saya perlu perkenalan ini? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah perlu perkenalan? Baik, perkenalan sedikit nih Bapak Ibu ya. Nama saya Saja. Iya, nama saya Fusiana, saya dari SDN 1 Hares. Mungkin sekian ya perkenalan dari saya, bisa saya lanjutkan. Bapak Ibu, saya ingin mungkin 2 orang ya mewakili dari teman-teman semuanya. Misalnya boleh Bu Linda dan Bu Dewi atau Bu Linda dan Pak Didik mungkin minta tolong. Nanti berperan sebagai A dan sebagai B. Boleh minta tolong Bu Linda dan Pak Didik? Nggih, Bu. Bu Linda akan berperan sebagai apa nih? Yang A apa yang B? Jadi gini, carilah pasangan teman di samping Anda untuk berperan menjadi A dan B secara bergantian. Karena ini daring, jadi tidak apa-apa, tidak berdekatan, tidak apa-apa, namun nanti salah satu menjadi A dan salah satunya lagi menjadi B. Jika menjadi A, nanti tugasnya mengepalkan salah satu tangan Anda, kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Siapa nih yang mau jadi A? Pak Didik apa Bu Linda? Saya yang menjadi A, Bu. Baik, Bu Linda jadi A nggih. Kemudian yang menjadi B, ini tugasnya Pak Didik nih. Bertugas mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Dan kemudian dilakukan pergantian masing-masing 30 detik. Sekarang silakan dilakukan. Jadi Bu Linda juga mengepal tangannya, nggih, ditunjukkan. Nggih, Bu. Sampun mengepal. Silakan Pak Didik. Pak Didik, masih mute suaranya. Tes. Bu Linda.
Iya, Oke. Tangannya mengepalnya yang bagus Bu Linda. sudah. Memangnya ada apa sih Bu Linda yang di kepala ini kok? Ajaknya ini terlalu erat sekali Bu Linda. Sesuatu yang berharga. Wow. Bolehkah aku lihat? Tidak boleh. Loh, kenapa? Kita itu kan teman sejawat. Tolong dong dibuka, ada apa yang di dalamnya kok sampai. Ini rahasia atau gimana Bu Linda? Rahasia, sangat berharga, Pak. Oke. Bu Linda, tolong dibuka, nanti tak belikan bakso gimana? Nggak mau kalau bakso. Oke, the point saja. Kita kan teman. Mintanya apa? Nggak minta apa-apa. Ini nggak bisa dibuka ini. Sungguh berharga. Sungguh, nanti saya datang ke rumah loh. Kalau sampai enggak mau dibuka. Tidak boleh, Pak. Tetap nggak boleh. Oke. Saya punya satu rahasia Bu Linda. Kalau Bu Linda Apa enggak itu? mau membuka, nanti saya bocorkan ke orang lain. Ayo, gimana? Tetap Mbak mau dibuka? Tidak boleh. Nanti kalau enggak saya buka, Bu Linda buka, rasa Bu Linda saya bocorkan. Gimana? Ayo, gimana? Bocorkan saja, Pak. Monggo. Loh, ini rahasia sekali loh ya. Ya, soalnya ini barang yang berharga sekali. Jadi Hmm. saya tidak bisa membukanya. Apa artinya barang daripada dengan teman sejawat? Intinya tidak bisa. Tidak bisa terbuka ini. Yakin ini enggak boleh? Yakin. Gimana ini caranya ya? Biar bisa ini. Baik, saya Nanti. rasa cukup ya, Pak Didi dan Bu Linda. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Mungkin ini ada yang angkat tangan, Bu Yuyun Endang. Monggo dipersilakan sebelum ke slide berikutnya. Atau kepencet atau angkat tangan gitu. Halo Bu Yuyun Endang, apakah kepencet atau memang raise hand? Apa saya lanjutkan? Boleh ya? Baik. Apakah A tadi membuka kepalan tangan? Bapak Ibu? Tidak, Bu. Boleh dong Bu Linda kasih alasan kenapa tidak membuka kepalan tangan? Karena saya mempunyai prinsip, Bu. Itu adalah barang berharga yang tidak bisa dibuka sembarangan orang. Oke, terima kasih. Kemudian tadi hanya satu contoh, ya. Boleh bergantian. Sekarang Bu Linda yang membujuk Pak Didi. Siap. Jadi saya mempunyai 2 kepalan Bu Linda, lebih tambah lagi. Satu saja Pak Didi. Pak Didi, Iya. bolehkah saya melihat isi kepalan tanganmu? Boleh, asalkan ada upahnya. Apa Boleh. itu? Kamu datang ke sini aja ke rumah. Nanti Aduh, saya takut. bukakan. Gimana?
Takut Pak kalau datang ke rumah. Loh, takutnya sama siapa? Sama istrinya Pak. Oh, istri saya kan di samping saya, katanya boleh ke rumah, mau dibukakan. Gitu. Ini Minta kenapa Bu tolong Linda? dong. Kan kepalanya ada 2. Coba Satu, yang satu dibagi, dibuka. yang satu sudah saya buka. Berarti Gimana? tinggal sebelah. Iya, ini datangnya harus ke rumah. Karena saya punya prinsip yang Apa itu? baik. Prinsipnya yang baik, tapi masih rahasia. Datanglah ke rumah. Kalau ingin tahu jawabannya. Kalau begitu, aku juga punya sesuatu buat kamu. Biar kamu mau membuka itu. Apa itu? Makanya dibuka dulu. Ya, enggak bisa. Karena saya sudah berpedoman prinsip, ya, kalau mau pengen tahu datang ke rumah. Itu adalah janji. Enggak bisa diingkari, apapun itu. Tapi aku juga punya surprise ini buat kamu. Nah, saya tidak yakin Bu Linda punya surprise. Karena Yakin? yakin biasanya cuma gombal aja kok. Baik, terima kasih Bapak Didik dan Bu Linda. Jadi kesimpulannya gimana nih? Pak Didik tidak mau membuka kepalan tangannya. Alasannya apa Pak Didik? Oke, Bu Tias. Alasan saya apa? Untuk kepala ini saya buka biar Bu Linda ke rumah. Itu dengan alasan apa? Kita bisa saling silaturahmi, Bu Tias. Ya, selama ini kita belum saling ngajang ke sana, ngajang sini, biar tahu rumah Pak Didik. Bentuknya seperti itu, alamatnya di situ, bukan hanya kita sebagai seorang guru, tahunya hanya di sekolah, Bu Tias. Jadi, ini saya buka biar tahu kedua telapak tangan ini saya buka pintu untuk teman saya yang baik ini. Terima kasih Bu Tias. Oke, terima kasih. Jadi gini Bapak Ibu, intinya apakah tadi Pak Didik bisa mengontrol Bu Linda harus membuka kepalan tangannya? Tidak bisa kan? Tidak bisa. Kemudian apakah Bu Linda bisa mengontrol Pak Didik? Semaunya Bu Linda, Pak Didik harus buka kepalan tangannya, harus mau gitu. Apakah bisa? Jadi intinya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah diri kita masing-masing. Baik, bisa dilanjutkan ya. Nah, di sini memahami konsep budaya positif. Nah, menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori, yang kemudian hari berkembang dinamakan choice theory atau teori pilihan, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Miskonsepsi yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Demikian juga tadi yang terjadi di Pak Didik dan Bu Linda. Pak Didik tidak bisa memaksa Bu Linda membuka kepalan tangannya. Dan Bu Linda juga tidak bisa memaksa Pak Didik untuk membuka kepalan tangan Pak Didik. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa kemudian perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian yang kedua, ilusi yang kedua bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha mempengaruhi usaha murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut.
Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi ini masih motivasi ekstrinsik. Kemudian ilustri bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka merasa bersalah, bukan malah berhasil, malah membuat mereka bersalah, membuat mereka tidak semangat. Ya. Mereka mengembangkan dialog diri mereka negatif, menyalahkan diri sendiri. Kemudian kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima. Selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kerja. Padahal ini tidak benar nih Bapak Ibu ya. Pada saat itu, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Jadi kita tidak boleh memaksa anak. Kemudian sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi anak-anak kadang-kadang sakit hati, kemudian malah ada benci, kemudian awas ya, itu dulu pernah begini dan lain sebagainya. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Apa sih pembelajaran yang berdiferensiasi itu Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Apa yang diketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi? Monggo, silakan raise hand. Apa saya lanjutkan? Dilanjutkan, ya? Nggih, Bu, lanjut saja. Apa mungkin Bu Nurul mau berpendapat? Silakan. Dilanjutkan mawon, Bu. Diferensiasi. Jadi kita sebagai guru harus bisa memfasilitasi anak dengan berbagai keunikan, dengan berbagai karakternya. Tugas kita hanya menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian mengoptimalisasi kemampuan yang dimiliki anak, potensi yang dimiliki anak agar berkembang secara optimal. Di sini ada profil pelajar Pancasila, mulai dari mandiri, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kemudian, mari Bapak Ibu kita berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol yang dikembangkan oleh William Glasser. Pada stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, menganggap bahwa realitas atau kebutuhan itu sama, padahal realitas atau kebutuhan kita itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Tidak mungkin kan kebutuhan kita sama. Kita harus menyadari bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama pada stimulus respon. Di teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memaksakan harus sama dengan saya dong gambarannya, pandangannya. Karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu di stimulus respon. Kemudian di teori kontrol, kita yang harus berusaha memahami pandangan orang lain yang berbeda itu kita. Jadi kita tidak boleh memaksakan.
sesuai pandangan kita, harus sama dengan kita, itu tidak bisa. Kita harus berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia itu juga berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Harusnya di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya. Ketika anak melakukan kesalahan misalnya, bukan tidak mungkin anak tersebut melakukan kesalahan tanpa tujuan, itu tidak mungkin. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, dia itu pasti mempunyai tujuan. Misalnya dia nyubit temannya, itu pasti mempunyai tujuan. Mungkin dari tadi dipanggil-panggil, dia tidak menyahut, supaya menyahut, jubit aja misalnya seperti itu. Atau mungkin temannya nakal, kemarin temannya itu sudah menghilangkan pensilnya dia misalnya, terus dia nyubit, karena kemarin temannya sudah menghilangkan pensilnya, jadi hari ini dia nyubit, karena kemarin mungkin belum berani nyubit, nyubitnya hari ini, katanya seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu di stimulus respon. Di teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang tadi sudah dicontohkan, misalnya hanya Bapak Ibu sendiri yang bisa membuka kepalan tangan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sendiri yang bisa mengontrol Bapak Ibu. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol Bapak Ibu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ini pada stimulus respon. Jadi jika rujukannya gagal, misalnya tadi Bu Linda disuruh Pak Didik membuka kepalan tangannya, kemudian Bu Linda tidak mau, terus Pak Didik maksa, itu di stimulus respon. Pada teori kontrol, ada kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian di stimulus respon ada model berpikir menang kalah. Di teori kontrol ada berpikir menang-menang. Jadi gini Bapak Ibu. Kemudian ini tentang budaya positif pada standar pendidikan nasional. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk itu, untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah diterapkan. Jadi dalam penerapan budaya positif ini Bapak Ibu tidak bisa kita sendiri-sendiri, kita harus berkolaborasi dengan anak-anak, dengan Bapak Ibu guru, dengan tenaga kependidikan, dan juga dengan lingkungan sekitar, agar dapat mewujudkan dan menerapkan lingkungan yang positif. Kemudian tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita ciptakan di sekolah kita. Bapak Ibu, disiplin menurut Bapak Ibu itu apa Bapak Ibu? Kalau kita mendengar kata disiplin, apa sih disiplin itu? Monggo silakan, ada yang mau berpendapat? Silakan Bu Dewi. Disiplin itu mematuhi peraturan, Bu. Baik, terima kasih Bu Dewi. Ada pendapat lain Pak Didik mungkin? Silakan Pak Didik. Menurut saya disiplin itu adalah tergantung dengan karakter pada diri kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih untuk pendapatnya Bu Dewi dan Pak Didik. Ada pendapat lain?
Ada pendapat lain? Tidak ada? Baik, saya lanjutkan ya. Nah, ini disiplin dalam pandangan umum yaitu menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib seperti kemudian teratur dan kepatuhan pada peraturan seperti yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh yang berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, tidak wajib nggih Bapak Ibu. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Saya malah setuju jika tidak digunakan sama sekali. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Misalnya harus datang tepat waktu, harus begini. Apakah itu akan menimbulkan ketidaknyamanan ya Bapak Ibu ya? Disiplin menurut pakar pendidikan. Kalau tadi menurut pandangan umum, kalau menurut pandangan umum kan cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan nih. Sekarang kita lihat disiplin dalam pandangan pakar pendidikan. Pakar pendidikan Diajar Dewantara dan Diana Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang yang kemudian disebut sebagai nilai kebajikan universal. Yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku yang disebut universal Bapak Ibu ya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Apa sih motivasi intrinsik Bapak Ibu? Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang tumbuh dari dalam diri anak-anak tersebut. Bukan motivasi yang tumbuh dari luar. Karena apa? Motivasi yang tumbuh dari luar suatu saat akan merugikan anak. Ya? Ketika misalnya biasanya diberi penghargaan, mungkin kalau misalnya hadiah oleh ibunya diberi uang saku lebih. Nanti ketika tidak diberi uang saku lebih, anak-anak tidak berusaha, anak-anak tidak mau belajar lebih giat lagi gitu. Jadi pentingnya memiliki motivasi intrinsik atau kesadaran diri untuk membuat anak-anak lebih baik dan lebih termotivasi untuk belajar. Kemudian salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila seperti yang saya kemukakan di depan tadi ada 6. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan motivasi internal dan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, tanpa penghargaan, ataupun tanpa hukuman. Seperti yang saya sampaikan di atas tadi, tidak usah dipaksa, anak-anak sudah melakukan sendiri. Karena sadar diri nih, tidak usah diberikan penghargaan, kemudian tidak harus dihukum, anak-anak sudah melakukan sesuatu. Jadi anak-anak tersebut sudah memiliki kesadaran diri atau memiliki motivasi intrinsik. Nah, Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu
Satu, teori motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi, anak-anak itu melakukan sesuatu yang pertama mungkin, saya akan datang tepat waktu supaya saya tidak dihukum oleh bu guru, misalnya seperti itu. Kemudian saya akan datang tepat waktu, nanti sama bu guru kalau saya datang tepat waktu nanti akan diberi permen, misalnya seperti itu. Yang kedua hal itu masih motivasi eksternal, ya, karena yang pertama itu takut akan hukuman, yang kedua dia mengharapkan sesuatu dari orang lain. Kemudian untuk yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Misalnya saya akan tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu, saya nanti akan ketinggalan pembelajaran di kelas. Saya tidak akan bisa menyimak dengan baik pelajaran yang diberikan oleh bu guru. Nah, itu sudah merupakan motivasi internal atau motivasi intrinsik yang menjadi tujuan dari disiplin positif itu sendiri. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak terpengaruh dengan adanya hukuman ataupun penghargaan, dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid kita sehingga terbentuk budaya positif? Ada yang mau berpendapat? Atau dilanjutkan? Dilanjutkan mawon, Bu. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, dilanjutkan pertanyaan tadi ya. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid sehingga terbentuk budaya positif. Beberapa hal yang perlu dipahami. Yang pertama, dihukum oleh penghargaan, kemudian konsep hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu bagaimana perbedaannya nanti akan kita jelaskan di sana. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia itu apa saja, ada penerapan keyakinan kelas, dan 5 teori kontrol, kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Nah, tujuan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif ini, yang pertama berbagi konsep budaya positif, yang kedua pengalaman penerapan budaya positif. Tadi disebutkan yang pertama oleh dihukum oleh penghargaan. Nah, ini ya, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi sama saja antara penghargaan dan hukuman. Boleh apa tidak Bapak Ibu berarti? Halo, Bapak Ibu? Baik penghargaan maupun hukuman itu sebenarnya boleh apa tidak Bapak Ibu? Tidak boleh, Bu. Terima kasih Bu. Tidak boleh, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Zaman sekarang tidak boleh menghukum anak. Setuju Putri. Mungkin alasannya apa Putri? Bisa disebutkan? Mentalnya bisa anak nanti menjadi jerah, terus menjadi takut, malah tidak nurut, tapi malah mau mengeluarkan pendapatnya, apa ya, idenya itu takut nanti kalau salah dihukum lagi. Jadi
harus diberi motivasi walaupun anak itu melakukan kesalahan. Terima kasih. Luar biasa sekali. Tepuk tangan teman-teman untuk jawaban yang diberikan Putri. Jadi menurut Putri ketika nanti kita menghukum anak malah tidak bisa memunculkan ide kreatif dari anak. Ngaten Putri nggih? Nggih. Anak-anak malah merasa trauma dan lain sebagainya. Boleh dilanjut nggih Bapak Ibu? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alficon tahun 1993. Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum. Jadi ketika nanti kita memberikan penghargaan atau memberikan hukuman, itu nanti mungkin ada efek ketergantungan bagi yang menerima. Ya. Kemudian menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan, tidak peduli salah asal dapat. Maksudnya begini. Mereka yang tidak mendapat penghargaan itu kadang-kadang melakukan hal-hal tidak peduli salah atau benar, yang penting aku dapat penghargaan, walaupun itu melanggar aturan misalnya dengan berbohong atau dan lain sebagainya. Yang penting aku dapat penghargaan dari guru. Boleh apa tidak kalau seperti itu? Tentu tidak boleh ya Bapak Ibu. Nah, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan juga tidak efektif. Penghargaan juga akan bisa merusak hubungan. Bagi yang tidak mendapat penghargaan akan kecewa dan enggan berusaha lagi. Kemudian menimbulkan iri pada yang lain. Kok panggah kuwi ya sing dapat penghargaan, aku nggak pernah ya. Nah, itu akan menimbulkan iri pada anak yang mendapat penghargaan. Kasihan yang tidak pernah mendapat penghargaan. Jadi mereka tidak punya motivasi dan enggan untuk berusaha lagi karena teman-temannya yang mendapat penghargaan tetap itu dan itu saja. Lalu dilanjutkan, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri dukungan secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Contoh pengakuan, misalnya anak-anak, misalnya Rina, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali loh pada saat menolong murid baru di kelas kita. Gitu. Jadi ada pembukanya, kemudian ada nilai kebajikannya, dan ada situasinya. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu boleh dilakukan. Jadi contoh pengakuan atau apresiasi. Ya. Itu boleh dilakukan guru kepada anak-anak. Tidak perlu harus memberikan permen ataupun memberikan uang misalnya. Sini ada konsep hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hal yang berbeda. Pada hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Misalnya, anak-anak membuang sampah sembarangan. Sama bu guru dihukum push-up misalnya. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru saja yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau tidak ada pengarahan dari pihak guru, ujuk-ujuk sudah menghukum siswa. Kata Bapak Ibu. Hukuman. Kalau misalnya konsekuensi di sini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan gurunya. Misalnya, anak menumpahkan air di mejanya.
Konsekuensinya apa? Misalnya konsekuensinya harus membersihkan air tersebut, harus dilap sampai kering misalnya. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Itu bedanya dengan hukuman. Kalau hukuman tiba-tiba anak tidak tahu sebelumnya kalau misalnya terlambat harus dihukum apa misalnya, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi sudah beda lagi, anak-anak sudah mengetahui sebelumnya. Ya. Kemudian pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Kemudian restitusi, yaitu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka sendiri. Menurut Jasem Dosen 1990. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal tadi, yang cenderung gagal, seperti yang Putri juga sudah katakan tadi, yaitu hukuman. Perilaku pasif agresif meningkat. Nah, anak-anak justru kadang-kadang malah melawan ketika dihukum. Betul apa tidak Bapak Ibu? Kemudian, untuk konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam waktu yang pendek. Restitusi, ketika restitusi masalah akan terpecahkan. Kemudian di hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Dihukum apa muridnya tidak takut, jadi sistemnya tidak akan berjalan, ya Bapak Ibu nggih. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, kalau di konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Di restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam waktu yang panjang. Bukan fokus pada permasalahannya, namun fokus pada solusinya. Fokus pada pemecahan masalahnya dalam waktu jangka panjang. Hukuman misalnya seperti ini kata-katanya. Peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Peraturannya kamu harus datang tepat waktu misalnya. Berarti kalau tidak tepat waktu, kamu harus berlari-lari keliling lapangan misalnya. Atau harus push up dulu. Kemudian, atau harus membersihkan kamar mandi, misalnya seperti itu. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu restitusi. Kemudian murid atau anak membenci peraturan. Pada hukuman, pada konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Di restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kalau di hukuman tadi membenci peraturan, di konsekuensi menghormati peraturan, namun di restitusi menghormati dirinya dan orang lain. Hukuman bersikap negatif, kalau konsekuensi bersifat netral, kemudian restitusi bersifat positif. Pada hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu, itu hukuman ya. Kemudian di konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Kemudian di restitusi, apakah hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan? Pada hukuman mode paksaan, pada konsekuensi itu adalah stimulus respon, pada restitusi termasuk teori kontrol seperti yang dipaparkan di depan tadi.
tadi sudah tapi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Apa sih artinya merdeka? Jadi murid misalnya mau belajar, itu tidak terperintah oleh gurunya. Jadi mereka sudah menyadari bahwa kebutuhannya itu yang memang harus belajar, tidak harus diperintah oleh bapak dan ibu gurunya. Okay? Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita akan memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi mereka harus paham betul mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Kalau sudah paham, mereka termotivasi. Motivasinya yaitu motivasi intrinsik, yaitu dari dalam diri mereka sendiri. Nah, ini untuk identitas gagal dan identitas sukses. Untuk hukuman, dampaknya apa sih hukuman tersebut? Anak akan menjadi marah, kemudian anak merasa bersalah, anak menjadi rendah diri, dan anak juga mengasingkan diri. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, jeda seorang diri, kemudian penahanan. Kalau restitusi, murid tidak kehilangan waktu, namun lebih bersemangat untuk memperbaiki diri. Kalau hukuman tiba-tiba, tidak diharapkan, atau sangat melukai, konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal. Restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Misalnya kita panggil anak-anak, kemudian kita konfirmasi, kemudian rencana anak ke depan bagaimana. Kemudian hukuman dibuat guru, konsekuensi dibuat oleh guru atau anak dan anak, restitusi dibuat sendiri oleh anak tersebut. Kalau hukuman itu menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan anak-anak. Sedangkan konsekuensi membantu, kemudian guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Untuk restitusi, menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau ini Bapak Ibu. Misalnya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman. Ada lagi? Atau sama semua hukuman? Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Boleh sambil menuliskan di kolom chat ya Bapak Ibu, silakan. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Termasuk apa itu? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi.
disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu bukan? Hukuman. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 1 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman. Ada pendapat lain? Kalau saya konsekuensi. Konsekuensi. Karena pelajarannya PJOK, Bu. Bapak Ibu mencatat tadi termasuk hukuman. Tangan yang sudah benar, yang memberikan jawaban yang benar, tangan. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Mengganti kertas tugas teman yang dicara-cara termasuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air termasuk konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah tadi termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK termasuk konsekuensi. Yeay, tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa pemahaman Bapak Ibu hari ini, ye. Sekarang masuk ke kebijakan keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu selama ini sudah menerapkan keyakinan kelas? Boleh raise hand yang sudah atau belum, silakan. Silakan, Bu Ika. Sudah, tapi belum maksimal, Bu. Sudah belum maksimal. Oke, semangat untuk memaksimalkan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ada lagi? Lanjut nih. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang bisa berpendapat? Karena kalau keyakinan kelas dibuat bersama dengan siswa, Bu. Kalau peraturan kelas hanya gurunya saja yang membuat dari satu arah. Baik, terima kasih untuk pendapatnya Bu Ika. Kalau menurut Bu Ika, yang lebih baik diterapkan yang mana? Keyakinan kelas. Set keyakinan. Ya, kalau kesepakatan kelas, bukan keyakinan, misal. Gimana Bu Linda? Kalau yang saya terapkan namanya kesepakatan kelas, Bu Tias. Apakah sama dengan keyakinan, G? Iya Bu Linda. Kita simak dulu. Kesepakatan dan keyakinan itu sama-sama dibuat oleh guru dan siswa, nggih Bu Linda, nggih. Diterapkan di kelas tersebut, betul? Nggih. Sama-sama diterapkan di kelas tersebut, kemudian sama-sama dibuat oleh guru dan siswa. Kemudian, nah misalnya begini nih, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Untuk apa kita memakai helm? Halo? Kita menggunakan helm atau memakai helm untuk apa, Bu? Menjaga keselamatan diri. Baik, terima kasih. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat?
Untuk menjaga kesehatan tubuh, Bu. Jaga kesehatan. Nah, ini konsep keyakinan. Nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama, seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan lain-lain. Contoh peraturannya, kembalikan barang ke tempatnya. Bapak Ibu, nilai kebajikan apa yang dituju? Kalau peraturannya kembalikan barang ke tempatnya, nilai kebajikan apa yang dituju Bapak Ibu? Kalau misalnya kembalikan barang ke tempatnya, nilai kebajikan yang dituju apa Bapak Ibu? Monggo, silakan berpendapat. Bu Dewi, silakan. Menjaga tempat agar tetap rapi. Rapi, kerapian. nggih. Iya, ada lagi nilai kebajikan yang lain mungkin? Kebersihan. Kebersihan, terima kasih. Masih ada lagi? Apa Bu? Disiplin, Bu. Oke. Jadi ada kerapian, kemudian kebersihan, ada disiplin. Kemudian untuk yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang dituju apa saja Bapak Ibu? Silakan. Dilarang mengganggu orang lain. Ada yang ingin berpendapat? Toleransi. Toleransi, terima kasih Bu Nurul. Ada lain? Ada yang lain? Tanggung jawab. Boleh, tanggung jawab. Ada lagi? Keamanan dan kenyamanan bersama. Kenyamanan bersama. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Bisa lanjutkan ya. Jadi ada kerapian, kemudian disiplin, kemudian yang kedua ada tanggung jawab, toleransi, dan kenyamanan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, karena untuk mendukung tumbuhnya motivasi intrinsik dengan kembali ke nilai-nilai keyakinan yang diharapkan akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan universal, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, coba Bapak Ibu, di sini nomor 3, pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ada yang bisa memberikan contoh? Atau saya dulu contohnya, kemudian Bapak Ibu ya. Misalnya nih, dilarang berlari-lari di kelas. Itu termasuk keyakinan kelas sama bukan Bapak Ibu? Peraturan, Bu. Karena masih apa?
kalimatnya masih berbentuk negatif. Jadi, untuk kita jadikan keyakinan kelas, misalnya jalan pelan-pelan. Monggo Bapak Ibu, silakan memberikan pendapatnya. Siapa yang bisa memberikan contoh kalimat keyakinan kelas? Silakan. Ya, silakan, monggo. Nggih. Contohnya mungkin seperti ini, Bu. Budayakan berkata jujur dan sopan. Budayakan berkata jujur dan sopan. Terima kasih. Ada pendapat lain? Ada yang mau pendapat lagi? Monggo silakan. Menghargai teman yang berpendapat. Menghargai teman yang berpendapat. Boleh, terima kasih. Ada lagi yang mau mencontohkan? Bekerja sama dengan teman dalam membersihkan kelas atau piket bersama. Terima kasih. Bekerja sama dengan teman untuk membersihkan kelas. Baik. Saya lanjutkan ya, Pak Ibu. Siapa yang bertemu di sini? Ya, baik, saya lanjutkan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Siapa nggih yang bisa menyebutkan 5 kebutuhan dasar manusia? Baik, Bapak Ibu. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja? Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kesenangan, ada kebebasan, dan ada penguasaan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. 5 kebutuhan dasar manusia, ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalnya anak-anak di rumah itu pendiam, terus kemudian di sekolah itu nakal. Ada kemungkinan mereka itu di rumah kurang kasih sayang, kemudian di sekolah dia istilahnya balas dendamnya di sekolah ke teman-temannya, karena dia kurang kasih sayang di sekolah, dia minta perhatian ke teman-temannya. Nah, jadi ketika dia melanggar peraturan, sebenarnya mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, salah satunya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian pentingnya memahami kebutuhan dasar murid. Sangatlah penting bagi guru untuk mengetahui kebutuhan dasar murid agar kita memahami alasan dibalik sikap tindakan murid. Untuk tindakan yang berlawanan dengan nilai-nilai kebajikan, maka perlu kita perhatikan untuk dicari solusi. Karena kalau diabaikan akan menciptakan lingkungan yang kurang kondusif bagi siswa lain. Jadi ketika di sekolah ada sesuatu, kita harus segera mencari solusi. Ketika ada tindakan yang berlawanan, kita harus segera mencari solusi supaya siswa lain nanti merasa nyaman. Karena kalau dibiarkan, nanti akan berakibat lebih fatal lagi.
dan siswa yang lain kurang nyaman, lingkungan menjadi kurang kondusif. Bagaimana cara menemukan solusinya? Yang pertama, bisa mengajak anak-anak untuk berdialog secara reflektif tentang menumbuhkan motivasi intrinsik berupa nilai kebajikan sebagai landasan dalam bertindak. Jadi anak sekarang itu kita harus pintar-pintar memberikan pendekatan kepada anak-anak. Tidak hanya diperintah, namun kita juga memberikan teladan. Tidak hanya disuruh-suruh, namun kita harus mencontohkan, ya. Anak-anak kita ajak berdialog, apa sih maunya mereka, bagaimana deh, yang kamu inginkan bagaimana, kamu inginnya gimana. Insya Allah nanti masalah tersebut akan teratasi. Kemudian melibatkan dalam kegiatan yang memberi peluang murid untuk membuat pencapaian yang berarti. Jadi siswa senantiasa kita ajak, kita libatkan dalam segala kegiatan. Kalau dulu itu teacher center, ya, kalau sekarang student center. Jadi pusatnya itu di anak-anak sekarang. Kemudian membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak. Membentuk pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi kita memfasilitasi anak, memberikan layanan kepada anak yang memiliki keunikan, memiliki karakter yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada contoh kasus, Bu Ambar guru wali kelas 2 di SD Pelitahan, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Deni seringkali meminta bekal makan makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Apa Bu yang panjenengan lakukan jika panjenengan menghadapi situasi seperti Bu Ambar? Monggo silakan berpendapat. Ada yang mau berpendapat, Bapak Mboten? Kalau tidak ada, saya lanjut, nggih. Jadi kemungkinan yang melatar belakangi Doni melakukan hal tersebut mungkin karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Kemudian yang kedua karena dia merasa senang jika temannya memperhatikan dia, mungkin di rumah dia kurang perhatian. Kemudian karena dia merasa hebat atau berkuasa, ya, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya dari rumah. Dan lagi karena dia iseng, ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya. Dia itu iseng, pengen lihat teman-temannya jengkel, pengen lihat teman-temannya nangis, dan lain sebagainya. Itu akan memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Jadi yang pertama tadi, karena ingin bertahan hidup atau survival, kemudian alasan kedua ingin perhatian, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebutuhan akan kekuasaan, yang keempat kebutuhan akan kebebasan, dan yang kelima kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan dasar manusia tadi yang ada 5 tadi, yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Jadi 5 konsep kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak atau murid, namun berlaku juga bagi manusia dewasa. Dalam setting sekolah adalah para tenaga pendidik dan kependidikan. Hester menyatakan bahwa kapasitas itu berubah atau dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Ada 5 teori kontrol sebagai guru.
Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu harus pandai-pandai memposisikan diri akan seperti apa nanti sebagai seorang guru. Jadi gini, ini untuk identitas gagal yaitu kontrol dari luar. Contohnya menjadi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Oke. Contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir itu jika sebagai penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, ibu kecewa dengan sikap kamu, misalnya begitu. Kemudian untuk penghukum, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Hasilnya, untuk penghukum hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan juga berbohong. Ketika guru menjadi pembuat orang merasa bersalah, hasilnya anak-anak malah menyembunyikan, kadang malah bisa berbohong juga, bisa menyangkal dan tidak jujur, kemudian berbohong. Kaitannya dengan dunia yang berkualitas. Untuk penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Untuk pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, itu di penghukum. Kalau di pembuat orang merasa bersalah, muridnya berkata, maafkan saya Bu, maafkan saya Pak. Dampak pada murid akan mengulangi kesalahan dan kesalahan lagi jika anak itu dihukum. Kemudian pembuat orang bersalah, anak akan merasa rendah diri. Nah, di sini untuk yang identitas berhasil itu ada dua. Yang pertama kontrol dari luar, yang kedua kontrol dari diri. Tentunya lebih berhasil jika ada kontrol dari diri. Atau tadi sudah disebutkan motivasi intrinsik. Jika guru memposisikan sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Guru berbuat jika sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata jika sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah bantu. Sebagai pemantau, apa peraturannya? Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya, jika kita sebagai teman, yaitu ketergantungan. Kemudian jika kita sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Jika kita sebagai manajer, memposisikan diri sebagai manajer, yaitu menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, jika kita sebagai teman, yaitu murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Jika sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Jika sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Jadi berbeda nih Bapak Ibu. Kemudian murid berkata, jika sebagai teman, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Ternyata begitu. Nah, jika sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Berapa pengalaman yang harus saya tulis? Kemudian jika sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampak pada murid, jika kita sebagai teman, yaitu lemah, tidak mandiri, atau tergantung.
Jika sebagai pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jika sebagai manajer mengevaluasi diri atau bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi ketika kita memposisikan diri sebagai teman, anak-anak itu kadang malah cenderung kayak tergantung pada kita karena kedekatan kita, ya. Namun ketika sebagai pemantau mungkin ini sering dikasih penghargaan atau hadiah, itu dia malah tergantung, ya. Kemudian menyesuaikan diri, bila diawasi saja dia baik-baik, tapi kalau tidak diawasi mungkin dia akan melanggar. Kemudian ketika kita sebagai manajer, anak-anak bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ini ada contoh, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan seperti ini Bapak Ibu? Sebagai apa? Kalau saya kecewa sekali dengan kamu. Dari 5 posisi kontrol tadi sebagai apa Bapak Ibu? Halo? Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan Bapak Ibu? Apakah penghukum? Apakah pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Ataukah sebagai manajer? Halo? Masih di sana Bapak Ibu? Masih, Bu. Oke, coba yang paling atas sebagai apa Bu Dewi? Masih, Bu. Ya. Yang mengatakan seperti itu siapa? Apakah penghukum atau pembuat merasa bersalah atau sebagai teman atau sebagai pemantau ataukah sebagai manajer yang paling atas? Penghukum, Bu. Pembuat merasa bersalah. Yang lain pembuat merasa bersalah. Kemudian yang nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai siapa? Pembuat merasa bersalah, Bu. Ada pendapat lain? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Ayolah, lakukan demi saya ya. Siapa yang mengatakan Bapak Ibu? Sebagai apa? Teman, Bu. Sebagai teman. Ada pendapat lain? Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa, Bapak Ibu? Teman, Bu. Pemantau. Ada yang sebagai pemantau. Nanti dicocokkan nanti ya di belakang ya. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Sebagai apa ini? Manajer, Bu. Manajer. Jawabannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi ini yang bukan sebagai membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai itu. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer, kamu selalu yang paling terakhir mengerjakan tugas sebagai pengurus. Nah, sekarang masuk pada segitiga restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
2004. Cirinya bagaimana sih? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Oke, jadi ciri-ciri restitusi yaitu belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, kemudian bentuk tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, bukan fokus pada masalahnya, namun fokus pada solusi. Solusi pemecahan masalahnya. Itu yang perlu digarisbawahi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Apa sih segitiga restitusi itu? Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, anak-anak itu pasti punya alasan mengapa dia melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif ketika mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Contohnya, ketika anak-anak datang masuk kelas terlambat dan bu guru nanya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian anaknya bilang harus datang tepat waktu. Gitu. Ya, kamu ini menjadi orang yang seperti apa? Kemudian pengalaman penerapan konsep budaya positif. Yang pertama di sekolah saya, untuk penerapan keyakinan kelas, membiasakan angkat tangan sebelum bertanya atau sebelum menjawab. Jadi angkat tangan ketika akan menjawab pertanyaan atau diberikan pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru. Jadi kalau dulu biasanya langsung menjawab semua menjawab, sahur manuk kalau istilahnya ya. Kalau sekarang sudah terbiasa angkat tangan terlebih dahulu, kemudian ketika sudah dipersilahkan, anak-anak baru menyampaikan pendapatnya. Nah, kemudian untuk pengalaman penerapan restitusi kepada 2 orang anak yang ketika bekerja kelompok, anak tersebut ngobrol sendiri. Jadi dia tidak membantu teman satu kelompoknya, walaupun di dalam kelompok itu sudah dibagi, kamu tugasnya ini, kamu tugasnya ini, namun dia tidak melaksanakan tugas dengan baik. Terus kemudian saya panggil keduanya untuk saya lakukan segitiga restitusi. Dan untuk disiplin positif Bapak Ibu, ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengendalikan atau mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Kemudian, semua perilaku mempunyai tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami cara pandang orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda seperti kita di teori kontrol tadi. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia, tadi juga sudah disebutkan bahwa yang pertama bertahan hidup, penguasaan, rasa kasih sayang, kesenangan, kebebasan. Kemudian 5 posisi kontrol sebagai penghukum, membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, sebagai manajer, untuk
penghukum dan pembuat merasa bersalah, teman dan pemantau, ini tadi masih ke motivasi intrinsik. Di teori motivasi tadi sudah disebutkan 3, yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, itu masih motivasi ekstrinsik. Namun yang teori yang ketiga untuk menghargai diri sendiri itu sudah termasuk motivasi intrinsik. Makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, yang akan berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang nanti bisa diturunkan menjadi keyakinan kelas seperti yang telah dicontohkan tadi. Adapun segitiga restitusi itu ada 3 langkah-langkahnya. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Dengan keyakinan kelas dan juga kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Untuk Wika, Oke, terima kasih untuk waktunya Bu Tias. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan disiplin positif. Seperti ini Bu, bagaimana cara menerapkan disiplin positif pada siswa tetapi tetap dapat membuat siswa itu merasa nyaman? Seperti misalnya anak yang sering berkata jorok, sebenarnya di kelas sudah ada keyakinan kelas bahwa kita menerapkan budaya berkata sopan seperti itu ya Bu. Tapi anak itu tetap sering berkata, misalkan berkata jorok dan berkata yang kurang sopan, baik berkata pada temannya maupun pada gurunya. Nah, itu bagaimana cara kita bisa menerapkan disiplin positif pada anak tersebut. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Baik, langsung saya jawab apa saya simpan dulu ini? Monggo Bu. Yang sudah dilakukan Bu Ika apa? Sudah membuat keyakinan kelas Bu. Dan sudah sering menegur pada siswa. Jadi menurut saya ini kita juga tetap memotivasi siswa tersebut memiliki motivasi intrinsik. Jadi bagaimana menyadarkan siswa tersebut menyadari bahwa ini tidak benar dan siswa tersebut bisa merubah kata kotor gitu. Tapi sering berkata kotor nggih? Iya Bu, sering berkata kotor. Ya. Sering berkata yang kurang sopan. Baik, nanti Bu Ika minta tolong. Tadi kan sudah mendapat ilmunya ya untuk segitiga restitusi. Nanti bisa diterapkan ke anak tersebut. Apabila nanti masih ada kesulitan, nanti Bu Ika bisa minta bantuan saya, okay? Untuk menerapkan segitiga restitusi yang telah dipaparkan di depan tadi. Misalnya, boleh kok sebenarnya kamu seperti ini, tapi kamu harus tahu ini di sekolah ini ada keyakinan kelas, misalnya seperti itu. Misalnya terus kemudian Bu Ika tanya, keyakinan kelasnya apa sih yang sudah disepakati kemarin? Tadi di Bu Ika memberikan gambaran bahwa di kelas Bu Ika sudah ada keyakinan kelas. Kalau boleh tahu keyakinan kelasnya apa Bu Ika untuk yang berkata kotor itu tadi? Berkata sopan dan santun. Menerapkan, okay. Ya, misalnya anak-anak diingatkan apa coba keyakinan kelas yang sudah kita yakini sebelumnya. Kemudian selanjutnya apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki? Itu nggih, Bu Ika. Halo, Bu Ika. Inggih, Bu. Jadi nanti
kita terapkan segitiga restitusi ke anak tersebut. Inggih, saya coba, Bu. Ya. Apakah sudah Bu atau masih ada ganjalan? Inggih, sudah, Bu. Terima kasih untuk Pertanyaan yang jawabannya. lain? Monggo Pak Didik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tias. Terkait dengan stimulus respon, terkait dengan orang lain tidak bisa mengontrol pribadi orang lain, dan terkait dengan teori kontrol, bahwasanya yang bisa adalah yang mengontrol diri sendiri. Ini terkait dengan stimulus dan teori kontrol. Ini pertanyaannya, bagaimana respon kontrol pada orang lain bila mana bisa ada trik-trik atau bagaimana untuk orang lain itu bisa terkontrol untuk kita. Maksudnya contoh Bu Dinda tadi yang jelas saya tidak bisa mengontrol. Apakah ada trik lain untuk yang bisa mengontrol orang lain dari stimulus respon ke teori kontrol? Berikutnya, untuk yang pertanyaan kedua, terkait dengan budaya positif. Terkait dengan kolaborasi antar teman. Nah, ini apakah ada trik bagaimana sesama teman itu terkait dengan teman sejawat itu harmonis sekali ya, di sekolah maupun di antar sekolah? Apakah ada trik terkait dengan metode-metode yang harus kita terapkan? Suatu contoh tadi terkait dengan siswa, antar siswa, ada kerukunan yang ada di dalam kelas. Terkait dengan metode-metode seperti itu, apakah mungkin nanti kalau seorang guru itu ada di gugus itu ada komunitas belajar atau hal-hal yang lain? Mungkin itu Bu Tias yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ini Pak, diulangi untuk pertanyaan pertama tadi, trik apa? Trik bagaimana respon kontrol pada orang lain. Jadi apakah ada trik untuk mengontrol orang lain? Ya. Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Didik, luar biasa sekali. Pak Didik menanyakan bahwa apakah ada trik untuk mengontrol orang lain. Tadi disebutkan bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, namun kita bisa memahami orang lain, nih Pak Didik. Kita harus memahami bahwa orang lain itu berbeda. Bahwa orang lain itu juga punya prinsip, kita yang harus bisa memahami. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa memaksa orang lain. Ngerti Pak Didik? Berarti pada intinya kita harus memahami karakter seseorang itu. Dalam arti kita dalam pendekatan mungkin terkait dengan bisa untuk mengontrol orang lain. Mungkin dalam arti kita pada tanda kutip adalah pendekatan. Mungkin begitu Bu Tias. Betul. Jadi begini, yang harus kita rubah itu diri kita, bukan orang lainnya yang kita rubah. Namun pandangan kita ke orang lain itu yang kita rubah. Kita harus bisa memahami orang lain. Bukan orang lain kita rubah. Misalnya, kudu sesuai karepku, misalnya itu jangan. Kita yang harus memahami, oh ternyata memang karakternya Pak Didik seperti ini. Jadi saya harus merubah pandangan saya bahwa memang Pak Didik itu prinsipnya seperti ini, karakternya seperti ini. Misalnya seperti itu nih Pak Didik, atau Bu Linda karakternya seperti ini. Jadi kita yang harus merubah, kita yang harus bisa memahami karakter yang berbeda-beda tersebut. Begitu Pak Didik. Kemudian sudah terjawab pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, tadi bagaimana untuk meningkatkan kolaborasi nggih Pak Didik nggih? Betul. Ya, mungkin bisa dimulai dari diri kita Pak Didik. Untuk meningkatkan kolaborasi bisa dimulai dari kita. Yang pertama,
harus mempunyai rasa hormat atau rasa toleransi atau rasa tenggang rasa kepada orang lain. Ketika kita sudah bisa menghormati orang lain, mungkin orang lain juga menghormati kita. Ya. Ketika kita terbuka dengan orang lain, insya Allah orang lain juga adalah dalam konteks yang positif. Ya. Kemudian ketika kita juga mengetahui karakter orang lain. Jadi kita juga bisa, oh karakternya ini seperti ini. Jadi pendekatan kita seperti ini. Jadi seperti halnya kita harus memahami karakter anak. Anak ini misalnya bocah iki ora kena dikasar misalnya nggih. Bocah iki kudu dilus. Berarti bagaimana pendekatan kita ke anak tersebut? Harus bicara yang halus-halus. Bocah ini maunya diperhatikan. Kalau tidak diperhatikan, dia tidak akan nurut atau bagaimana. Jadi kita juga harus memperhatikan anak tersebut. Ya. Kalau kita biarkan, berarti dia merasa tidak diperhatikan karena dia ingin tetap berhubungan lagi dengan 5 kebutuhan manusia tadi. Ya. Dia ingin kasih sayang misalnya. Kalau tidak diperhatikan, dia akan tidak nurut misalnya seperti itu. Bagaimana Pak Didik? Ya Bu, saya menanggapi lagi. Kalau misal siswa itu sudah diberi kita perhatian khusus, karena pada peserta didik kelas rendah rata-rata memang perlu butuh perhatian khusus. Akan tapi dalam perhatian suaranya khusus agak diperbesar Pak Didik. Suaranya ya, tes Sambon. Sambon. Oke. Terima kasih, saya ulangi Bu. Terkait dengan respon atau perhatian khusus kepada peserta didik. Akan tetapi mungkin bisa terjadi juga dalam perhatian itu tadi bisa tidak dicerna oleh peserta didik. Jadi mungkin bisa tambah semakin gimana ya? Semakin dia itu manja. Karena dengan terlalu dimanja oleh seorang guru atau dengan perhatian. Nah, padahalnya untuk di olahraga mungkin anak itu bisa gimana ya, manja sekali sama gurunya kalau kita diberi respon positif, perhatian khusus. Nah, trik-trik bagaimana Bu Tias untuk mengatasi siswa yang aktif? Pasti ada siswa aktif yang untuk di kelas rendah. Selain kita memberikan perhatian khusus, pendekatan khusus, mungkin apakah itu anak peserta didik itu dikategorikan aktif begitu Bu Tias? Terima kasih Bu. Untuk trik-trik itu yang paling memahami karakter masing-masing siswanya itu adalah guru kelas masing-masing atau panjenengan ya. Jadi panjenengan harus memberikan perhatian atau pendekatan sesuai yang dibutuhkan anak ya. Kalau misalnya dia tidak suka diperhatikan, ya jangan diperhatikan ya. Jadi yang paling tahu karakter masing-masing peserta didik itu adalah guru kelas masing-masing. Seperti itu. Kemudian misalnya anak-anak ya tadi seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya dia tidak mau diperhatikan, malah dia salah tompo. Kalau diperhatikan, ya jangan terlalu diperhatikan. Mungkin memperhatikan tapi jangan terlalu, ngerti nih Pak Didik. Dan sebagai guru harus memposisikan. Tadi mungkin Pak Didik sebagai teman ya, memposisikan diri sebagai teman. Nah, menurut Pak Didik yang paling baik sebagai apa? Memposisikan diri. Dari 5 posisi tadi. 5 posisi kontrol guru tadi menurut Pak Didik sebagai apa yang paling baik? Mungkin yang paling terbaik gimana ya? Yaitu terkait dengan tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Pak Didik, tadi 5 posisi kontrol masih ingat? Yeah. Lupa Bu. Lupa Bu. Nah, yang masih ingat tadi apa saja 5 posisi kontrol? Ya, mohon maaf lupa Bu, tadi ngantuk. Jadi tadi kan 5 posisi kontrol tadi kan bisa sebagai penghukum. Kemudian yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Tadi mungkin Pak Didik kan menempatkan diri sebagai teman.
Iya, sebagai teman itu boleh, tapi kadang-kadang anak juga akan lemah nggih, akan kemudian Betul. tergantung, kemudian tadi Pak Didik, kalau diperhatikan malah anak-anak salah tompo dan lain sebagainya. Betul. Nah, Betul. kalau menurut Pak Didik, sekarang yang paling cocok ini itu yang diterapkan Pak Didik sebagai seorang guru sebagai apa? Mungkin jadi manajer mungkin. Alasannya apa Pak Didik? Ya kalau manajer kita bisa mengontrol peserta didik dengan baik. Selain kita sebagai teman. Jadi tinggal kita melihat peserta didik karakternya bagaimana. Mungkin kalau dengan pendekatan bisa berteman kita arah ke teman. Kalau kita ke manajer kita ke manajer. Mungkin seperti itu Tias. Terima kasih. Oke. Jadi kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, nanti kita akan membangkitkan motivasi intrinsik siswa. Jadi siswa juga nanti akan bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih? Terima kasih Bu Tias untuk wawasannya. Kemudian mungkin salah satu atau dua orang untuk menyampaikan refleksi, dipersilakan. Ya silakan. Siapa yang mau duluan? Bu Linda, silakan Bu Linda. Nggih, Bu. Saya akan merefleksikan kegiatan pembelajaran pada hari ini, nggih, Bu. Berdasarkan materi pada hari ini terkait disiplin positif, refleksi saya yaitu ternyata cara saya menghadapi peserta didik yang bermasalah masih salah, Bu, yaitu dengan langsung memberi hukuman. Seharusnya saya melakukan tindakan restitusi agar peserta didik mampu bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Kemudian mampu mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Mungkin itu, Bu, refleksi saya. Baik, terima kasih Bu Linda untuk sudah menyampaikan refleksinya untuk pembelajaran pada siang hari ini. Ada yang lain mungkin? Ya, Bu. Monggo silakan. Dari pembelajaran ini ternyata saya masih kurang dalam mewujudkan disiplin positif di dalam kelas. Contohnya, anak-anak masih belum mengumpulkan tugas tepat waktu dan anak-anak masih belum tertib dalam mengikuti pelajaran. Terima kasih, Bu. Selanjutnya hal yang akan diterapkan di kelas Bu Vindi apa? Apa, Bu? Selanjutnya setelah ini hal yang akan diterapkan di kelas Bu Vindi apa untuk disiplinkan anak misalnya supaya anak-anak bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Caranya membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Terima kasih. Terima kasih. Bu Vindi, ada yang lain mungkin? Sudah, Bu. Dari teman lain, mungkin ada yang mau berefleksi, silakan. Sudah? Sudah Bu Tias, terima kasih. Monggo Pak Didik kalau mau berefleksi silakan. Mungkin saya kebanyakan salah dalam belajar. Mungkin saya akan lebih untuk mempelajari yang lebih baik. Tadi yang sudah saya sampaikan sama Bu Tias, tadi awalnya kita belajar dengan peserta didik untuk dengan metode berteman, akhirnya kejadian kesalahpahaman antara peserta didik dengan guru, akhirnya seolah-olah
guru itu adalah sebagai teman, akhirnya anggapan siswa adalah guru adalah teman, jadi tidak pada intinya tidak akan tidak sopan dengan seorang guru. Mungkin gitu Bu Tias. Baik, terima kasih Pak Didik. Sebenarnya tidak serta-merta salah juga sih sebenarnya ketika kita memposisikan diri sebagai teman. Namun kita harus sesuaikan konteksnya, kan ya Pak Didik. Siap, Bu. Sudah memposisikan sebagai teman, namun yang ada anaknya malah tidak nurut, ngaten nggih, karena temannya bukan menganggap sebagai gurunya, ngaten. Siap. Jadi gini Bapak Ibu, untuk penutupnya, mari mewujudkan budaya positif untuk mengantarkan anak-anak kita menjadi pelajar yang merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013, halaman 469. Jadi itu dikutip dari bukunya Ki Hajar Dewantara. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah kegiatan diseminasi pada siang hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk menyimak dengan baik, sudah menyampaikan pendapatnya, kemudian menjawab pertanyaan dengan baik, kemudian sudah berefleksi. Saya mengucapkan terima kasih. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bu Dewi. Baik Bapak Ibu, satu yang terlewat apabila dalam menyampaikan tadi saya ada kekurangan, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop sharing ya. Baik Bapak Ibu, telah kita simak bersama materi yang luar biasa dari Bu Tias tentang budaya positif yang bisa kita pahami dan aplikasikan bersama-sama di lembaga kita masing-masing. Kita sebagai pendidik adalah senantiasa memotivasi diri kita agar selalu semangat meningkatkan kompetensi diri sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, ada 2 pantun spesial untuk Bapak Ibu semuanya. Asik. Cakep. Cakep Bu Dewi. Iya, burung jara, burung cendrawasih. Cakep. Ada dulu di Papua. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Cakep. Yang kedua, bunga mekar di perbukitan. Cakep. Sawah luas di pedesaan. Cakep. Terima kasih untuk perhatian dan mohon maaf untuk kesalahan. Saya Dewi Pranastuti sebagai moderator undur diri. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, belum bersama dulu ya dengan foto terbaik ya. Bu. Ya, diskusi atau bagaimana? Iya. Boleh ya? 1, 2, 3. Siapa yang akan ambil lagi selain saya? Coba Bu Dewi, minta tolong Bu Dewi. Screenshot. Terima kasih Bapak Ibu. Izin meetingnya nggih.